Karakteristik saluran transmisi. Karakteristik listrik dan saluran transmisi adalah konstanta saluran, yaitu tahanan, induktansi, dan kapasitansi. Pada saluran induksi, konduktansi sangat kecil sehingga dengan mengabaikan konduktansi, perhitungan akan jauh lebih mudah dan pengaruhnya masih dalam batas-batas yang diabaikan. Karakteristik saluran transmisi. Konstanta saluran. Tahanan R, induksi L, kapasitansi C. Tahanan adalah kunci dalam banyak bidang komponen elektronik dan juga untuk banyak bagian listrik. Tahanan listrik adalah parameter kunci untuk material yang dapat digunakan dengan sistem listrik dan elektronik. Zat-zat dengan resistivitas listrik yang tinggi disebut isolator dan dapat digunakan untuk tujuan ini. Ini dengan tingkat resistivitas listrik yang rendah adalah konduktor yang baik dan dapat digunakan dalam sejumlah aplikasi dari kawat ke koneksi listrik dan banyak lagi. Skin effect. Pengaruh impedansi yang makin memperbesar pada pusat konduktor atau pengaruh impedansi yang tergantung pada kerapatan konduktor sehingga menyebabkan harga tahanan efektifnya akan lebih besar. Tahanan atau dilambangkan dengan R dengan rumus resistivitas panjang kawat per luas penampang. Ini adalah rumus dari tahanan sistem DC. Baik, ini adalah salah satu contoh soal dari tahanan. Ini adalah contoh sistem AC pada suatu tahanan. Baik, selanjutnya itu induktansi. Induktansi adalah sifat dari rangkaian elektronik yang menyebabkan timbulnya potensi arus secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sifat ini disebut sebagai induktansi sendiri. Sedangkan apabila potensial listrik dalam satu rangkaian ditimbulkan oleh perubahan arus dari rangkaian lain, disebut dengan induksi bersama. Induktansi dan reaktansi induksi dari rangkaian fase tunggal. Dalam penurunan rumus-rumus untuk induksi dan reaktansi induktif dari suatu konduktor misalnya diabaikan dua faktor, yaitu efek kulit atau skin effect, efek sekitar atau proximity effect. Pertama itu skin effect atau efek kulit. Efek kulit adalah gejala pada arus bolak-balik karena didistribusikan arus yang tidak merata. Meningkatnya frekuensi arus bolak-balik, maka distribusi arus makin tidak merata. Kerapatan arus dalam penampang konduktor tersebut memiliki besar ke arah permukaan kawat. Tetapi bila kita hanya menjadi frekuensi kerja 50 Hz atau 60 Hz dan jari-jari yang cukup besar, maka pengaruh efek kulit ini sangat kecil dan dapat diabaikan. Efek sekitar atau proximity effect. Efek sekitar adalah pengaruh dari kawat lain yang berada di samping kawat yang pertama atau yang dituju tinjau, sehingga distribusi flux tidak simetris lagi. Tapi bila radius konduktor kecil terhadap jarak antara kedua kawat, maka efek sekitar ini sangat kecil dan dapat diabaikan. Ini adalah contoh gambar dari fenomena magnet fase tunggal dan rumus untuk mencari sebuah induktansi atau konduktor kumparan. Berikut adalah contoh soal selanjutnya itu kapasitansi atau kapasitans adalah ukuran jumlah potensi listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Bentuk paling umum dari peranti penyimpan muatan adalah sebuah kapasitor atau lempeng. Jika muatan di lempeng adalah
Kui plus kui dan min kui dan volt dan tegangan adalah tegangan listrik antara lempeng, maka rumus kapasitansi adalah C kui P V. Kapasitansi saluran transmisi terjadi akibat beda potensial antara penghantar konduktor. Kapasitansi antara penghantar adalah muatan per unit beda potensial. Satu tegangan bolak-balik yang terpasang pada saluran transmisi akan menyebabkan muatan pada penghantar di setiap titik bertambah atau berkurang suatu dengan kenaikan penurunan nilai saat tegangan antara penghantar pada titik tersebut. Aliran muatan adalah arus yang disebabkan oleh pengisian dan pengosongan bolak-balik antara charging dan discharging saluran karena tegangan bolak-balik atau pengisian saluran. Contoh dari adalah rumus dan dari kapasitansi. Kapasitansi saluran atau konduktor, kapasitansi saluran berkawat dan penggunaan kabel, retensi kabel, retensi kapasitas. Mungkin itu PPT saya yang mungkin saya sampaikan, kurang lebihnya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.